Halo, selamat datang lagi di Veteriners. Pada video kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana persiapan untuk menghadapi baik untuk P3K dan SKB untuk perawat. Kita akan mempelajari bagaimana soal-soal HOTS yang mungkin akan keluar pada ujian baik itu P3K maupun SKB pada tahun ini. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang baru ketemu pada channel Veteriners, teman-teman bisa untuk subscribe, like, dan share juga video ini agar admin semakin rajin lagi untuk upload video-video terbaru untuk membahas terkait dengan soal-soal HOTS untuk persiapan bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian P3K maupun yang telah lulus SKD dan akan melanjutkan pada SKB perawat pada tahun ini. Nah, kita langsung masuk saja pada pembahasan soal yang pertama. Nah, seorang laki-laki berusia 40 tahun, ya, dirawat di rumah sakit dengan keluhan. Yang pertama, dia mengalami yang namanya sesak nafas, disertai batuk produktif sudah sejak 3 bulan yang lalu dan tidak nafsu makan. Pada pemeriksaan fisik, pasien tampak lemas, badan kurus, berkeringat banyak di malam hari, dahak kental berwarna kehijauan dan frekuensi pernapasnya itu 28 kali per menit. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus di atas? Apakah A. Melatih batuk efektif, mengatur posisi semivolar, memberikan oksigen melalui nasal kanul, memberikan nutrisi tinggi kalori dan tinggi protein, atau memberikan penkes tentang cara mencegah penularan? Nah, sebelum kita menjawab soal-soal seperti ini, alangkah baiknya kita harus tahu dulu kira-kira dari soal yang ada dengan data-data yang pertama, yaitu dia batuk 3 bulan, ya, batuk dengan adanya sputum. Oke, berwarna kehijauan. Nah, kehijauan. Oke, setelah dia batuk, adanya sputum, tanda yang berikut yaitu dia berkeringat di malam hari. Berkeringat, kemudian badan kurus atau berat badannya turun, ya. Kemudian frekuensi pernapasnya itu 28 kali per menit. Nah, ini data-data penting dari soal yang harus kita ketahui. Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa pasien dicurigai terkena yang namanya suspek TB paru. Nah, dengan tanda-tanda yang paling jelas yaitu batuk sudah lebih daripada 3 bulan, tidak sembuh-sembuh, kemudian batuk dengan sputum yang warna hijau, berkeringat malam hari, dan berat badannya nih menurun. Nah, permasalahan saat ini adalah dapati bahwa pernafasannya sampai 28 kali per menit. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang harus kita lakukan pada kasus di atas? Apakah yang pertama, kita melatih batuk efektif? Tentu saja tidak. Nah, melatih batuk efektif digunakan bagi pasien-pasien yang kesulitan untuk mengeluarkan dahaknya. Nah, perlu kita ketahui, di soal ini tidak ada dikatakan pasien mengalami kesulitan dalam mengeluarkan dahak. Berikut, kita mengatur posisi semivolar bisa membantu pasien dalam kondisi sesak seperti ini, ya, dengan pernapasan sampai 28 kali per menit. Memberikan oksigen melalui nasal kanul ini juga bisa. Memberikan nutrisi tinggi kalori dan tinggi protein, kita lihat permasalahan utamanya bukan hanya pada berat badannya yang turun, tapi lebih penting ke pernapasannya yaitu 28 kali per menit dan pasien mengeluh sesak nafas, jadi tidak masuk. Memberikan penkes tentang cara mencegah penularan ini bisa juga. Nah, dari ketiga option B, C, dan E, kita eliminasi lagi kira-kira mana option yang tidak masuk. Ingat, di soal dikatakan adalah prioritas tindakan keperawatan. Permasalahannya adalah yaitu sesak napas dengan frekuensi napasnya 28 kali per menit. Jadi penkes tentu saja tidak masuk. Kemudian memberikan posisi semivolar juga tidak masuk. Yang paling pas adalah kita memberikan oksigen melalui nasal kanul, ya, agar bisa teratasi sesak nafasnya dan diharapkan frekuensi nafasnya tuh bisa turun ke normal, mungkin 20 kali per menit. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 1 yaitu adalah option C. Seperti itu, ya. Kita lanjut lagi ke soal berikut yaitu soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 45 tahun sudah dirawat di rumah sakit karena mengalami benturan pada daerah dada. Hasil pemeriksaan ronsen menunjukkan pasien mengalami yang namanya hemotoraks. Pasien saat ini dipasang dengan WSD untuk mengeluarkan darah dari rongga pleura dan
pada selang WSD tidak tampak adanya sumbatan dan aliran lancar. Apakah indikator utama dari perawatan pasien tersebut? Apakah A. Menurunkan keluhan nyeri dada, B. Menurunkan sesak napas yang dirasakan, C. Tidak ada hambatan dalam pergerakan otot dada, D. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada daerah luka WSD, atau E. Tidak adanya penambahan jumlah darah dalam botol WSD. Kita lihat di soal dikatakan adalah indikator utama dari perawatan pasien tersebut. Di sini perawatan pasiennya apa? Yaitu sedang dipasang yang namanya WSD. Nah, WSD di sini berfungsi sebagai penanganan dari penekanan pada rongga pleura akibat dari adanya perdarahan akibat benturan. Inilah yang menyebabkan nyeri dan hemotoraks. Adanya hemotoraks akan meningkatkan tekanan darah pada rongga paru. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika ada tekanan pada rongga paru ini membuat pengembangan paru itu tidak sempurna yang bisa mengakibatkan pasien mengalami yang namanya sesak nafas. Nah, seperti itu ya. Pemasangan WSD dimaksud untuk mengurangi tekanan udara di rongga paru sehingga ekspansi paru bisa maksimal. Nah, seperti itu ya. Itu adalah penjelasan terkait dengan WSD. Nah, indikator utama dari keefektifan atau keberhasilan daripada pemasangan WSD adalahnya tidak adanya lagi penambahan dari jumlah darah yang tertampung dalam botol WSD. Nah, ini adalah jawabannya ya. Hal ini menunjukkan bahwa darah yang terkumpul dalam rongga pleura sudah tidak ada, sehingga tekanan dalam paru-paru sudah berkurang dan paru-paru dapat berkembang kembali dengan optimal. Dengan demikian, sesuai dengan yang indikator di atas, kita bisa memilih jawaban yang tepat, yaitu E. Tidak adanya penambahan jumlah darah dalam botol WSD. Seperti itu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah option D. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikut, yaitu soal nomor 3. Seorang wanita berusia 62 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena mengalami nyeri dada. Nah, kata kuncinya adalah nyeri dada. Oke, nyeri dada. Ketika sedang jalan-jalan pagi di sekitar rumahnya, nyerinya ini menjalar dari dada kiri kemudian menyebar ke punggung dan dirasakan hilang timbul. Berarti kita sudah harus curiga kira-kira pasien ini mengalami permasalahan di mana. Berarti mengalami permasalahan di jantungnya. Yang bisa kita simpulkan diagnosisnya mungkin adalah angina pectoris. Nah, angina pectoris ya, dengan tanda-tanda yang jelas yaitu nyeri menjalar dari dada kiri kemudian menyebar ke punggung dan dirasakan suka hilang timbul. Pada pemeriksaan fisik diperoleh terdengar bunyi jantung tambahan dan iramanya tuh irregular. Apakah jenis pemeriksaan diagnosis yang diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan pada pasien tersebut? Apakah pemeriksaan USG jantung, treadmill, ronsen, urin, atau EKG? Nah, sudah jelas ya, jenis pemeriksaan fisik, jenis pemeriksaan diagnostik yang diperlukan ketika pasien mengeluhkan dengan nyeri dada, kemudian nyerinya itu menyebar ya, dari dada sebelah kiri kemudian ke punggung, berarti yang harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan EKG. Itu adalah pemeriksaan yang paling tepat ketika kita menghadapi pasien-pasien seperti ini. Jadi sudah jelas jawabannya adalah option E. Kita lanjut lagi ya. Oke, Better Nurse ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Better Nurse. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Better Nurse yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom dan juga teman-teman bisa join grup via
WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya, ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASKEP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi di soal yang berikut, yaitu seorang perempuan umur 60 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami gagal jantung. Klien mengeluh kedua kaki bengkak, kemudian cepat lelah, dan sesak napas jika tidur terlentang. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? Apakah yang pertama, penurunan perfusi jaringan perifer, B, kelebihan volume cairan tubuh, C, penurunan curah jantung, D, gangguan istirahat tidur, atau E, pola nafas tidak efektif. Nah, untuk mencari masalah keperawatan utama yang harus kita perhatikan adalah apa yang menjadi keluhan dari pasien. Keluhannya saat ini adalah yaitu kaki bengkak. Nah, kaki bengkak, kemudian dia cepat lelah, kemudian dia akan sesak nafas jika terlentang. Oke, ini adalah 3 masalah atau 3 keluhan yang dikeluhkan oleh pasien yang mengalami gagal jantung. Berarti ada permasalahan di jantungnya. Oke, kita lihat masalah keperawatan utama adalah yang mana? Apakah A, penurunan perfusi jaringan perifer, atau kelebihan volume cairan, atau penurunan curah jantung, atau gangguan istirahat tidur, atau pola nafas tidak efektif? Kita eliminasi dulu yang pertama, pola nafas tidak efektif. Saya rasa tidak ya, karena dia hanya mengalami sesak nafas jika tidur terlentang. Kemudian gangguan istirahat tidur, tidak ada data yang mendukung. Kemudian berikut, penurunan perfusi jaringan perifer, juga tidak ya, tidak ada capillary refill time-nya lebih dari 3 detik, ya tidak ada data seperti itu, berarti tidak. Kemudian kelebihan volume cairan bisa, karena kakinya bengkak. Berikut, penurunan curah jantung, nah inilah yang paling tepat sebagai masalah keperawatan utama. Sebab akibat daripada penurunan curah jantung, maka sirkulasi atau darahnya itu tidak bisa dipompa dengan adekuat ke seluruh tubuh. Makanya pasien bisa mengalami yang namanya cepat lelah, kakinya bengkak, kemudian sesak nafas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C, yaitu penurunan curah jantung. Karena dia mengalami yang namanya gagal jantung. Seperti itu ya. Ya, lanjut lagi ke soal yang berikut. Seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan muntah dan BAB cair lebih dari 15 kali. Permasalahan utama adalah BAB lebih dari 15 kali. Oke. Pada pemeriksaan fisik tampak turgor kulit menurun. Nah, mukosa bibir kering, kesadaran letargis, tekanan darahnya 85/50, nadinya 110 dan teraba lemah. Apakah prioritas rencana keperawatan yang perlu diberikan pada pasien tersebut? Apakah A, lakukan pemberian cairan infus sesuai dengan program medis, B, memberikan minum oralit sebanyak 2 liter,
Observasi tingkat kesadaran, observasi tanda-tanda vital, atau observasi intake output. Nah, dari soal ini kita lihat lagi data-data yang menonjol. Yang pertama, dia BAB sudah 15 kali, kesadarannya ini menurun, turga kulit menurun, mukosa bibir kering, tekanan darah menurun, nadinya cepat lemah, ya. Berarti kita bisa simpulkan dia mengalami yang namanya dehidrasi. Nah, untuk tindakan prioritas atau rencana keperawatan prioritas yang dilakukan bagi pasien-pasien yang sudah mengalami dehidrasi, tentu saja kita harus memberikan yang A, ya. Kita kolaborasi dengan tenaga medis untuk memberikan cairan infus karena itu adalah penanganan yang paling tepat. Dengan melakukan pemberian cairan infus, maka permasalahan dehidrasi ini bisa teratasi. Minum oralit bisa, tapi kita harus perhatikan yang lebih cepat adalah dengan pemberian cairan infus seperti itu. Kalau observasi tingkat kesadaran, saya rasa tidak ya, sudah ada datanya. Observasi tanda-tanda vital sudah ada juga, observasi intake output juga tidak diperlukan. Ingat, ini adalah prioritas. Jadi tindakan yang paling prioritas yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahannya adalah dia mengalami dehidrasi. Otomatis kita harus isi cairannya kembali dengan cara melakukan pemberian infus. Seperti itu ya. Lanjut lagi, seorang laki-laki usia 28 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam 7 hari. Demam 7 hari. Oke. Badan dirasakan lemah dan tidak ada nafsu makan. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan suhunya 38,5. Lidah, kulit, dan rambut kotor. Hasil lab menunjukkan tes Widal positif. Apakah prioritas intervensi harus dilakukan pada pasien di atas? Apakah A. Memberikan nutrisi dengan porsi kecil tapi sering, lakukan kompres dingin pada daerah ketiak, bantu kebutuhan personal hygiene, berikan minum air putih 2 liter per hari, atau batasi aktivitas pasien. Nah, kita lihat di sini dikatakan prioritas intervensi. Kita lihat dulu permasalahan yang utama itu apa. Kalau kita lihat di soal, hasil lab menunjukkan adanya tes Widal positif. Berarti kita bisa simpulkan dia mengalami yang namanya typhoid. Nah, ya. Permasalahan utama di sini adalah dia mengeluhkan yaitu demamnya itu sudah 7 hari dengan suhu pada saat kita periksa yaitu 38,5. Berarti permasalahannya adalah hypertermia. Oke, untuk mengatasi masalah yang ada, kalau kita sudah ketahui masalahnya ini berarti dalam mengatasinya itu apa? Berarti kita memberikan kompres dingin pada daerah ketiak dengan harapan bisa menurunkan suhu tubuhnya. Seperti itu ya. Jadi tindakan prioritas bisa terjadi ketika kita sudah ketahui apa permasalahan utamanya. Permasalahan utama sini adalah hypertermi. Berarti kita harus memberikan kompres supaya bisa menurunkan akan suhu tubuhnya. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Seorang laki-laki dirawat selama 5 hari di rumah sakit karena menjalani operasi appendektomi. Nah, klaim mengeluh nyeri ringan. Pada pemeriksaan fisik diperoleh luka operasi daerah kuadran kanan bawah abdomen masih basah. Oke, nyerinya ringan. Nah, tapi luka post-op, luka post-op masih basah. Oke. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus di atas? Apakah A. Mengatasi masalah nyeri dengan tindakan relaksasi? Tidak ya. Ini hanya nyeri ringan. Permasalahan utamanya lebih ke yang luka post-op-nya masih basah. Melatih mobilisasi dan ambulasi dari tempat tidur juga tidak. C. Mencegah infeksi dengan melakukan perawatan luka. Nah, ini yang paling tepat. Permasalahan utamanya di sini adalah kalau nyeri ringan berarti sudah kita bisa abaikan. Di sini adalah luka post-op-nya masih basah. Berarti kita harus melakukan perawatan luka ya supaya bisa mencegah infeksi. Mencegah ternyata kambuh dengan memberikan pendidikan kesehatan ini bisa ya. Memenuhi kebutuhan ADL ini juga bisa, tapi yang paling tepat adalah yang C. Karena permasalahan utamanya adalah luka post-op-nya masih basah, berarti kita harus cegah. Jangan sampai bisa berlanjut ke infeksi pada luka post-operasinya. Jadi untuk tindakan prioritasnya dengan permasalahan luka operasinya masih basah, ya kita melakukan pencegahan infeksi dengan melakukan perawatan luka yang rutin seperti itu ya. Lanjut, seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit karena mengeluh nyeri setelah BAK disertai ada darah, kemudian butiran batu dalam urinnya. Nah, ini nyeri BAK. Oke.
kemudian ada darah, kemudian ada batu juga. Nah, urusan fisiknya, tampak kandung kemih bengkak. Nah, ini full bladder ya. Full bladder atau kandung kemihnya ini penuh. Warna urin kemerahan, jumlah urin output 400 cc per 24 jam. Serta pasien tampak gelisah dan berkeringat dingin. Apakah masalah prioritas tentang keperawatan pada kasus di atas? Menenangkan kondisi pasien, memenuhi rasa nyaman, observasi urin output, melakukan pemasangan Foley kateter, atau memberikan minum minimal 2 liter per hari. Kita harus lihat di soal diketahui bahwa pasien mengalami nyeri BAK, ya. Ketika dia melakukan buang air kecil, ada darah, kemudian ada batu. Di pengkajian pun dikatakan bahwa kandung kemih bengkak, berarti dia full bladder, ya. Cairannya ini banyak nih yang harus dikeluarkan, tapi kita ketahui bahwa urin outputnya nih hanya 400 cc per 24 jam. Jadi pengosongan kandung kemihnya ini tidak berjalan dengan baik karena adanya batu. Berarti tindakan prioritasnya yaitu kita harus melakukan pengosongan pada kandung kemihnya dengan cara kita melakukan pemasangan Foley kateter. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option D ya. Lanjut. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di rumah sakit karena 6 jam lalu menjalani operasi pengangkatan batu kandung kemih. Masih berkaitannya dengan soal sebelumnya, pada saat dikaji, klien mengeluh nyeri dan saat ini sedang menjalani pembersihan kandung kemih dengan irigasi kateter. Urin tampak berwarna merah bercampur dengan bekuan darah. Ya, normal ya karena baru habis operasi 6 jam yang lalu. Apakah tindakan prioritas keperawatan pada kasus tersebut? Apakah mempertahankan kelancaran irigasi kateter, memenuhi kebutuhan pasien sehari-hari, observasi TTV, mengejarkan relaksasi atau distraksi, atau membatasi aktivitas pasien? Nah, kita lihat permasalahannya yang terjadi adalah apa? Di sini dia baru selesai operasi 6 jam yang lalu dengan pengangkatan batu di kandung kemihnya. Nah, pada saat dikaji, pasien mengalami yang namanya nyeri. Nah, saat ini pun dia sementara menjalani pembersihan kandung kemih dengan irigasi kateter. Urin tampaknya berwarna merah dan bercampur darah. Jadi permasalahannya adalah, atau yang menjadi prioritas tindakan keperawatan kita adalah, dia saat ini sedang menjalani yang namanya pembersihan kandung kemih. Tindakan prioritas kita adalah yaitu kita harus mempertahankan bahwa kelancaran irigasinya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti ya. Jadi karena dia baru selesai operasi, maka kita harapkan irigasi kateternya ini bisa berjalan dengan lancar. Semua urinnya ini bisa keluar dengan baik, kemudian sisa-sisa bekuan darahnya diharapkan bisa keluar sehingga pasien bisa mengalami kesembuhan. Seperti itu. Jadi karena permasalahannya saat ini dia sementara menjalani pembersihan kandung kemih, maka dengan irigasi kateter maka kita harus tetap mempertahankan kelancaran dari irigasi tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang berikut. Seorang perempuan umur 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam akibat mengalami gloronefritis kronik. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diperoleh data, pasien tampak sesak, anoroksia, mulut dan nafas tercium bau ureum, serta terdapat edema di seluruh tubuh. Berarti gangguan ginjal ya teman-teman. Dari diagnosa pun sudah jelas. Apakah prioritas masalah keperawatan pada kasus di atas? Apakah gangguan pertukaran gas O2 dan CO2? Tidak ada data ya. Nutrisi kurang dari kebutuhan juga tidak ada data. Gangguan integritas kulit tidak ada data juga. Kelebihan volume cairan. Nah, ini yang paling tepat ya. Dengan tanda yaitu adanya edema. Aktivitas intoleransi ini bisa, tapi yang paling tepat adalah kelebihan volume cairan. Yang mana sehingga dia bisa mendapatkan edema, berarti adanya kelebihan volume cairan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah option D, yaitu kelebihan volume cairan. Oke, berikut. Seorang perempuan umur 63 tahun dirawat di rumah sakit dengan menderita gagal ginjal kronik (GGK). Hasil pemeriksaan fisik diperoleh data pasien tampak sesak, bunyi nafas ronki, ada edema ya. Urin output selama 24 jam adalah 300 cc dan berat badan klien adalah 50 kg. Maaf.
Berapakah jumlah maksimal cairan yang diberikan? Ya, jumlah maksimal cairan yang diberikan kepada pasien selama 24 jam. Apakah 300 cc juga, 500 cc, 800, 1000, atau 1200 cc? Nah, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, kalau kita sudah ketahui di sini adalah urine output-nya. Urine output adalah 300 cc dalam 24 jam. Berat badannya adalah 50 kg. Sekarang, kira-kira berapakah cairan untuk pasien agar bisa terjadi balance cairan? Nah, catatan bahwa output berarti semua yang keluar dari tubuh pasien. Bisa lewat BAK, BAB, muntah, maupun adanya IWL. Nah, karena di soal hanya kita ketahui yang itu adalah urine output-nya, maka kita harus tahu juga yang namanya IWL-nya atau irreversible water loss atau kehilangan cairan yang tidak diketahui. Nah, untuk teman-teman ketahui untuk mencari IWL itu rumusnya adalah 10 cc dikali dengan berat badan. Maka 10 cc dikali dengan 50 berarti ada 500. Nah, untuk total output-nya berarti 300 ditambah 500 sama dengan 800 cc. Jadi jawaban yang paling tepat untuk outputnya yaitu adalah 800 cc. Intake-nya juga harus 800 cc. Jadi supaya balance ya. Intake-nya 800, outputnya juga 800 seperti itu ya. Jadi sebelum kita mengetahui berapa jumlah cairan yang harus diberikan kepada pasien, kita harus kira-kira dulu outputnya ini berapa supaya bisa terjadi yang namanya balance cairan. Karena ketika balance cairan terjadi berarti yang masuk dengan yang keluar itu sama. Di soal dikatakan, saya ulang sekali lagi ya, untuk urine outputnya adalah 300 cc. Nah, kita harus ketahui bahwa yang dinamakan dengan output atau yang semua yang keluar daripada tubuh pasien berarti bisa melalui urin, bisa melalui BAB, dan juga bisa melalui muntah. Dan yang terakhir kita harus menghitung juga yang namanya IWL atau irreversible water loss, kehilangan cairan yang tidak kita ketahui. Dari soal pun sudah jelas berat badannya itu 50 kg berarti 10 kali dengan berat badannya adalah 500. Tinggal kita tambahkan 300 output yang sudah kita ketahui ditambah dengan IWL-nya berarti 800 cc itu adalah total output cairan yang keluar. Nah, supaya balance berarti untuk intake-nya harus 800 cc juga. Lanjut ke soal yang terakhir. Seorang laki-laki umur 60 tahun dirawat di rumah sakit karena menderita stroke infark. Nah, pada pengkajian data, tingkat kesadaran stupor, bunyi napasnya terdengar ngorok, lemah tubuh bagian sebelah kanan, refleks menelan menurun, dan terdapat pares pada otot wajah. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? Apakah bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan perfusi jaringan otak, kerusakan komunikasi verbal, kerusakan mobilisasi tubuh, atau gangguan asupan nutrisi? Nah, bagi pasien dengan stroke infark berarti dia mengalami penurunan suplai darah ke otak. Nah, seperti itu ya, penurunan suplai darah ke otak. Khususnya pada pasien ini dia mengalami yang namanya lemah pada tubuh sebelah kanan. Kemudian refleks menerannya pun sudah menurun dan terdapat pares pada otot wajah. Nah, kemudian kalau kita bisa simpulkan berarti semua tandanya ini adanya yang B, yaitu gangguan perfusi jaringan sebab akibat daripada suplai oksigen atau suplai darah itu tidak berjalan dengan lancar di otak. Nah, bagi pasien-pasien yang sudah mengalami stroke berarti permasalahannya adalah gangguan perfusi jaringan otak seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal-soal seperti ini, kalau ditanya masalah keperawatan utama dari pasien yang mengalami stroke, infark, langsung saja pilih gangguan perfusi jaringan otak. Oke teman-teman, mungkin sekian itu dulu dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like. Dan juga bagi teman-teman yang mau ikuti update terus terkait dengan Bimbel Beterners, soal-soalnya teman-teman bisa juga untuk subscribe. Jangan lupa teman-teman juga untuk share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.